Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Kali ini kita akan masuk yaitu materi teknologi digital di bab 11 di kelas 12 di semester genap. Jadi ini materinya semuanya berkaitan hanya teori, jadi kita tidak ada membahas berkaitan dengan persamaan seperti itu. Baiklah, nanti kita akan bahas berkaitan dengan kita sudah membahas ada sampai terakhir di relativitas, kemudian konsep dan fenomena kuantum, kemudian kita akan masuk yaitu teknologi digital. Untuk yang inti atom dan iptek nuklir itu sudah kalian buat untuk presentasi atau sebagai nilai keterampilan, jadi Bapak tidak ada nanti khusus materi itu. Bapak akan langsung nanti terakhir masuk yaitu keterbatasan energi. Baik, tujuan pembelajaran di teknologi digital itu adalah yang pertama menjelaskan konsep penyimpanan dan transmisi data dalam bentuk analog dan digital serta penerapannya dalam teknologi informasi dan komunikasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan hasil penelusuran informasi tentang transmisi dan penyimpanan data dalam bentuk analog dan digital serta penerapannya dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, berdasarkan tadi yang sudah Bapak jelaskan, ada dua tujuan pembelajaran. Maka yang harus berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai peserta didik diharapkan mampu atau bisa bersyukur atas ditemukannya teknologi digital serta bijak dalam memanfaatkannya. Jadi teknologi digital ini adalah teknologi yang canggih sekarang ini, serba dengan teknologi atau serba dengan komputerisasi. Jadi teknologi sendiri itu suatu sarana atau alat yang untuk mempermudah aktivitas manusia. Kemudian digital ini adalah sesuatu yang menggunakan suatu sistem yang canggih. Nah, maka di sini serta bijak dalam memanfaatkannya, contohnya adalah yang sering kalian gunakan adalah HP. Nah, HP ini termasuk adalah teknologi digital, bagaimana siswa mampu memanfaatkannya. HP ini hanya untuk kepentingan sesuatu yang positif. Contohnya bahwa HP itu untuk belajar, seperti itu. Jadi untuk mencari informasi, mengerjakan tugas, kemudian kalau bermedsos tentulah yang positif, yang bertujuan dalam rangka untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas sekolah sebagai komunikasi sarana silaturahmi. Nah, ini kemudian pengembangan diri, mungkin mencari suatu potensi-potensi tertentu dalam pengembangan diri, baik pengembangan di bidang akademik maupun non akademik, bisa untuk belajar sesuatu yang positif. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian teknologi itu dimanfaatkan sesuatu yang negatif. Nah, itu kurang bijak dalam memanfaatkannya, seperti itu. Memiliki rasa ingin tahu dengan mencari banyak informasi tentang konsep penyimpanan dan transmisi. Nah, Anda punya HP canggih, tapi Anda tidak boleh gaptek. Tetapi bagaimana Anda harus tahu cara memanfaatkan HP itu semaksimal mungkin, memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Jadi kalau Anda punya laptop juga
speknya tinggi, kemudian Anda tidak punya kemampuan menggunakannya, maka Anda juga jadi susah seperti itu, sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal. Gemar membaca untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi digital yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, kemudian kemajuan aplikasi, Anda harus gemar mencari info. Mencari info bisa macam-macam. Satu, dengan membaca, yaitu Anda membiasakan dengan literasi, mencari informasi. Begitu juga bisa dengan mencari informasi di media perkembangan teknologi, kemudian mencari info ke teman-teman sejawat atau siapapun. Artinya kita bisa belajar ke siapapun, sehingga kita bisa mengembangkan diri. Contohnya kalau Anda sekarang sering diberi tugas, bahkan mungkin hampir 50% mapel lebih, itu tugasnya membuat video. Nah, tentu kalian harus kreatif. Aplikasi apakah yang paling mudah digunakan dan kualitasnya bagus dalam membuat video? Nah, tentu mungkin Anda mencoba salah satunya KineMaster, Capcube, kemudian Filmora, atau yang lain lah yang menurut Anda kenal mana yang terbaik. Itulah yang Anda gunakan. Bermula apa? Bisa mencari info, bisa mencoba seperti itu. Sehingga mana kualitas paling baik itu silahkan dimanfaatkan. Nah, teknologi digital ini mempelajari nanti yang pertama adalah pengertian teknologi, pengertian digital, kemudian proses transmisi data, teknologi digital dalam proses transmisi data, teknologi telepon seluler, mengenal telepon seluler, cara kerja telepon seluler. Pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki. Jadi teknologi itu adalah suatu sarana yang untuk mempermudah atau membuat lebih nyaman bagi kehidupan manusia. Jadi intinya tujuan diadakannya teknologi itu adalah dalam rangka untuk mempermudah aktivitas manusia, seperti itu. Nah, ini bagian daripada implementasi atau penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Kemudian digital. Sistem digital yang menggunakan kode 1 dan 0 juga dikenal sebagai bit. Jadi digital ini adalah berkaitan suatu teknologi yang canggih. Ini suatu sistem yang canggih dengan menggunakan kode 1 dan 0 juga dikenal sebagai bit. Jadi kalau kalian biasa mengupload file atau sesuatu sifatnya file online, pasti ada belakangnya ada dengan kapasitas kbs. Biasa kalau untuk contohnya kemarin bagi siapa yang mendaftar SNPN atau Politeknik Negeri, maka itu fotonya minimal adalah 250 kilobyte. Nah, kemudian cuma byte ya tulisannya dia. Kemudian maksimum sekian. Nah, itu sebagai satuan. Nah, bit itu merujuk pada sebuah digit atau jumlah angka digit. Dalam sistem angka biner, contohnya 10010 memiliki panjang 5 bit. Nah, digit biner hampir selalu digunakan sebagai satuan terkecil dalam penyimpanan dan komunikasi informasi di dalam teori komputasi atau komputerisasi, dan
informasi digital. Pengertian bit ini sangat penting ketika ingin mempelajari tentang transmisi. Transmisi itu jaringan dan penyimpanan data secara digital saat ini penyimpanan data secara digital. Berikut ini pengodean huruf yang dilakukan dalam sistem biner. Nah, ini contohnya bit tadi ya, angka-angka dalam bentuk bit. Pengertian transmisi. Transmisi data adalah proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Contoh transmisi data yang paling sederhana yaitu ketika ada seseorang yang sedang berbicara kepada orang lain, yang satu menyampaikan, yang satu mendengarkan, kemudian menjawab. Itu. Nah, ini contoh transmisi data. Nah, itu yang di tengah sebagai induk atau sebagai LAN-nya, atau juga disebut dengan bisa sebagai server. Di sini adalah sebagai LAN, internet berbagi ke komputer-komputer yang lain. Mengenal telepon seluler. Saat ini hampir setiap orang mempunyai telepon seluler, baik bagi yang sekedar memanfaatkan informasi untuk komunikasi dasar atau bahkan hingga fungsi hiburan. Jadi ada yang hanya seperti HP Black Center, itu hanya bisa komunikasi telepon dan SMS. Kalaupun ada game itu kecil ya, untuk hiburan itu ada gamenya juga. Kemudian telepon seluler dapat dibawa kemanapun karena bentuknya portable atau mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel, nirkabel atau wireless. Nah, saat ini Indonesia mempunyai 2 jaringan telepon nirkabel, yaitu sistem GSM yang paling banyak digunakan seperti kita sekarang, kemudian sistem CDMA ini yaitu suatu sistem jaringan dengan menggunakan kode tertentu. Kalau GSM menggunakan slot. Nah, ini yang paling banyak itu adalah GSM seperti yang kita gunakan. Nah, jadi kalau masalah lebih detailnya GSM dan CDMA silakan Anda klik di sendiri untuk berliterasi. Jadi Bapak hanya menjelaskan sekilas. Oke, ini contoh. Jadi ada HP GSM dan juga ada HP CDMA. Di dalam telepon genggam terdapat sebuah pengeras suara, mic-nya itu. Kemudian mikrofon itu adalah penerima suara, papan ketik itu keyboard, tampilan layar, powerful circuit board dengan microprocessor yang membuat setiap telepon seperti komputer mini. Ketika berhubungan dengan jaringan wireless, sekumpulan teknologi tersebut memungkinkan penggunanya untuk melakukan panggilan atau bertukar data dengan telepon lain atau dengan komputer. Nah, ini sekarang Android sudah luar biasa, jadi hampir fungsi telepon itu bisa mendekati sama dengan fungsi laptop. Contohnya salah satunya adalah untuk mengedit video, mengedit foto, mengedit gambar, kemudian banner sudah bisa menggunakan seluler atau telepon, karena semakin berkembangnya pertumbuhan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu memudahkan manusia dalam membuat sesuatu atau untuk berinovasi. Maka kalau kalian kurang kreatif, kurang belajar, maka bisa ketinggalan semuanya, baik ketinggalan informasi, kemampuan teknologi, bagaimana mengembangkan teknologi, apalagi malas belajar. Nah, oleh karena itu, bagi yang kemampuannya kurang dalam mengedit video, mengedit foto, silahkan belajar teman yang sudah tahu. Dan yang sudah tahu, mari kita berbagi. Jadi kalaupun kalian membagi ilmu, ngajarin teman kalian tidak akan hilang tuh ilmu kalian. Nah, justru akan menambah suatu
pengalaman tersendiri. Oke, untuk hari ini materi teknologi digital Bapak cukup sekian. Semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.